Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Wahas, kali ini saya ingin berbagi terkait Excel, yaitu 9 rumus dasar yang wajib diketahui oleh pengguna Excel. Jadi 9 rumus ini merupakan rumus yang sering dan paling banyak digunakan oleh pengguna Excel. Jika kita sering menggunakan, maka kita akan familiar dan kita akan mudah untuk mengoperasikan hal-hal yang berhubungan dengan Excel. Silakan teman-teman disimak dari awal hingga akhir agar tidak terlewat info-infonya. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Jadi ada 9 rumus dasar. Yang pertama sum, kedua average, 3 if, 4 rank, 5 count atau counter, 6 count if, 7 count sum if, 8 max, dan 9 min. Oke, kita mulai yang pertama sum. Sum itu adalah jumlah. Di sini ada data ya, yaitu nama karyawan, jenis kelamin, kemudian juga ada omset yang dihasilkan oleh setiap karyawan dari bulan Januari, Februari sampai Maret. Jadi 3 bulan ya, omset yang didapatkan setiap karyawan. Kemudian kita ingin menjumlah omset setiap karyawan selama 3 bulan. Contohnya untuk Pak Bambang. Jadi caranya adalah sama dengan sum kurung buka, kemudian kita blok rank ya, omsetnya Bambang dari Januari sampai Maret, kurung tutup dan enter. Dan hasilnya langsung muncul teman-teman. Jadi total omsetnya Bambang adalah 25 juta. Kemudian untuk total omset karyawan yang lain silahkan diklik yang ada di pojok kanan bawahnya total omsetnya Bambang. Jika ada tanda-tanda plus, kita klik 2 kali tanda plusnya, maka otomatis yang di bawahnya akan terjumlah juga. Yang kedua, rumus kedua average atau rata-rata. Jadi kita ingin mengetahui rata-rata omset setiap karyawan selama 3 bulan. Baiklah, contohnya ini karyawan Bambang. Jadi kita ingin tahu rata-rata omsetnya selama 3 bulan, yaitu sama dengan average kurung buka, kemudian kita blok ranks omset karyawan Bambang dari Januari sampai Maret, kurung tutup dan enter. Kemudian untuk karyawan lainnya silahkan di selnya, ini sel rata-rata omsetnya Bambang, ada tanda plus, diklik 2 kali yang kanan bawah ya, maka secara otomatis di bawahnya juga terisi rata-rata omsetnya. Yang ketiga if ini rumus yang ada kriteria tertentu. Jadi kalau seumpamanya kriteria seperti ini, hasilnya seperti ini. Jika tidak, maka hasilnya seperti ini. Contohnya ini rewards ya. Jadi karyawan yang mendapatkan total omsetnya selama 3 bulan lebih dari 30 juta akan mendapatkan bonus. Sedangkan jika tidak lebih dari 30 juta, maka tidak mendapatkan bonus atau nihil. Jadi kita ingin mengetahui ya, karyawan dapat bonus dan tidak. Caranya sama dengan if kurung buka, kemudian kriteria atau logikanya. Jadi contohnya Bambang ini ya, kita klik total omset Bambang, kemudian tulis lebih besar 30 juta. Titik 2, jika benar maka dapat bonus. Kita tulis bonus,
Karena bonus itu teks, maka kita kasih tanda petik 2 di depan dan belakangnya. Kemudian titik 2 lagi, kita tulis nihil. Jangan lupa untuk diberi titik tanda petik 2. Kemudian tutup, kurung tutup, dan enter. Jadi untuk karyawan Bambang, karena total omsetnya kurang dari 25 tidak mendapatkan bonus, hasilnya adalah nihil. Untuk karyawan yang lain tinggal diklik 2 kali di tanda plusnya itu, dan hasilnya dapat dilihat ya. Ada beberapa karyawan yang nihil dan ada beberapa juga yang dapat bonus. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, agar kita menseleksi karyawan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Yang keempat, rank. Rank ini adalah peringkat. Kita akan mengurutkan peringkat dari total omset karyawan dari yang tertinggi nomor 1, kemudian sampai yang terendah. Rumusnya sama dengan rank kurung buka, kemudian kita klik sel dari total omset Bambang, kita klik selnya, kemudian titik 2 kita blok pembandingnya ya, range pembandingnya, jadi kita blok semua ini. Klik F4 agar rumus terkunci, kemudian kurung tutup, dan hasilnya Bambang peringkat ke-6. Untuk karyawan lainnya tinggal diklik 2 kali yang tanda plus, dan ini adalah hasilnya, di mana Tono peringkat 1 dan lain-lainnya. Yang kelima, count dan counta. Rumus ini digunakan ketika kita ingin menghitung banyaknya sel yang kita blok. Kalau count itu jika sel itu isinya angka, sedangkan counta jika sel itu isinya teks. Kita coba untuk menghitung banyaknya karyawan. Kalau di sini kan sedikit ya karyawannya. Seandainya karyawannya itu sampai ribuan, maka kita untuk mengetahui banyak karyawan, kita tarik dulu ya, scroll sampai ke karyawan yang terakhir, itu karyawan nomor berapa. Tetapi dengan rumus ini akan mempermudah, tanpa harus kita scroll sampai titik yang karyawan yang paling bawah. Caranya adalah sama dengan count kurung buka, kemudian kita blok ini di nomor dari 1 sampai yang terakhir, kurung tutup, enter, dan hasilnya adalah banyaknya karyawan jumlahnya 6. Ini karena karyawannya sedikit ya, jadi kita bisa lihat 6 itu dengan mudah. Bandingkan kalau karyawan itu ribuan, maka kita harus scroll sampai yang ke bawah. Tapi jika dengan rumus ini kan kita tidak perlu scroll, kita udah tahu karyawannya ada 6. Kemudian misalkan ini nomornya itu tidak ada, kita hidden dulu ya. Yang ada itu cuma nama karyawan. Ini akan lebih sulit ya untuk menghitung banyaknya karyawan. Maka dengan rumus yang kedua yaitu counta, sama dengan counta kurung buka, kita blok nama karyawan dari atas sampai bawah, kemudian kita kurung tutup dan enter, dan hasilnya 6. Dan ini rumus ini sangat praktis ya untuk menghitung banyaknya karyawan dengan kategori teks. Kemudian yang keenam, count if.
Jadi kita ingin menghitung banyaknya hal atau dengan syarat atau kriteria tertentu. Misalkan ini contohnya kita ingin mengetahui banyaknya karyawan yang perempuan saja. Jadi syaratnya itu jenis kelaminnya perempuan saja. Berapa banyaknya karyawan jenis kelamin perempuan saja? Sama dengan count if kurung buka, kita blok ya jenis kelamin karyawan semuanya. Titik 2, kemudian tadi kriteria atau syaratnya perempuan ya, kita tulis P, kemudian jangan lupa dikasih tanda petik 2, kemudian kurung tutup, enter. Dan hasilnya banyaknya karyawan perempuan adalah 2. Selanjutnya banyaknya karyawan laki-laki, sama rumusnya ya. Jadi kriterianya itu laki-laki atau L. Sama dengan count if kurung buka, kita blok jenis kelaminnya semuanya. Titik 2, kemudian kita tulis L dengan tanda petik 2 di atasnya, kurung tutup, enter, dan jumlah karyawan laki-lakinya 4. Kemudian terakhir banyaknya karyawan yang mendapatkan bonus. Ini dengan rumus yang sama ya, kita ingin mengetahui banyaknya karyawan yang dapat bonus itu berapa sih? Sama rumusnya sebagai count if ya. Sama dengan count if kurung buka, kemudian kita blok ya untuk reward ini. Kemudian titik 2, tanda petik 2, bonus, tanda petik kurung tutup. Dan banyaknya karyawan yang dapat bonus ada 3. Kemudian yang ketujuh, sum if. Jadi untuk kriteria ini misalnya kita ingin menjumlah ya, jumlah angka ya, menjumlah angka tapi dengan kriteria atau syarat tertentu. Misalkan ini kita ingin menjumlah omset karyawan, total omset ya, ini ingin menjumlah total omset karyawan tapi kriterianya yang perempuan. Caranya adalah sama dengan sum if kurung buka, kemudian kita blok jenis kelaminnya, titik 2, syaratnya apa? Perempuan, jadi kita tulis P ya, jangan lupa dikasih juga tanda petik 2 di depan dan belakang P. Kemudian titik 2, kita blok total omsetnya semuanya dan enter. Dan ini adalah jumlah total omset karyawan yang perempuan. Jadi ini ada 2 karyawan perempuan, kemudian kita jumlah total omsetnya 2 orang tersebut. Kemudian yang bawahnya jumlah omset karyawan yang laki-laki. Rumusnya sama ya dengan yang perempuan tadi, cuma kriterianya yang berbeda yaitu laki-laki. Sama dengan sum if kurung buka, kita blok jenis kelaminnya, titik 2, tanda petik 2, L tanda petik, titik 2, kemudian kita blok total omsetnya, kurung tutup, dan enter. Dan kita mengetahui jumlah total omset karyawan laki-laki.
Kemudian yang ke-8 max. Jadi kita max itu yang maksimal, yang paling tertinggi. Kita ingin mengetahui omset tertinggi. Jadi kita ingin mengetahui omset yang paling tinggi ya. Sama dengan max kurung buka, kemudian kita blok ini ya total omsetnya dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Dan omset tertingginya adalah 38 juta. Kemudian yang terakhir 9 min, ini yang terendah ya. Misalkan kita ingin mengetahui omset yang terendah, sama dengan min kurung buka, kita blok ini ya total omsetnya dari atas sampai bawah, kurung tutup, enter. Dan omset yang terendah adalah 25 juta. Demikian teman-teman 9 rumus dasar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.